Halo Mommy and Daddy, saya Dr. Yasmina, spesialis kulit dan kelamin. Audio video standby, hanya satu roll, action. Mengapa orang tua perlu memilih popok yang mampu menyerap dengan cepat? Jadi daya serap popok itu memang menjadi suatu indikator yang cukup penting nih Mommy and Daddy. Seringnya iritasi yang terjadi pada area popok itu biasanya disebabkan oleh kontak lama kulit dengan zat sisa. Zat sisa misalnya urin, tinja. Nah, agar tidak terjadi iritasi, maka kita harus meminimalisir waktu kontak zat sisa dengan kulit yang ada di area popok. Dengan memilih popok bahan yang cepat menyerap dan mampu menampung cairan lebih banyak, juga tidak lupa Mommy and Daddy harus mengganti popok sesegera mungkin setelah adanya urin atau tinja. Kita bisa mempertahankan area popok selalu kering dan bebas dari iritasi. Apa saja dampak dari penggunaan popok yang menggumpal untuk kesehatan bayi? Oke, seperti yang kita tahu ya, bahwa popok sekali pakai akan menyerap cairan dari zat sisa, biasanya itu menjadi gumpal. Hal ini terjadi karena terbentuk gel di dalamnya. Selain popok yang terisi gel terlalu banyak ini menjadi mudah lembab, gumpalan gel ini juga membuat bayi atau anak kadang kurang nyaman dalam bergerak dan beraktivitas. Contohnya pernah ada nih pasien mengonsulkan bahwa anaknya ini mengalami selip-selip, dia bilang selip gitu ya, ternyata dia keselipan popok yang sudah menjadi gumpalan tadi. Nah, ini membuat anaknya jadi kurang nyaman, jadi rewel, dan aktivitasnya jadi terganggu juga. Apa saja jenis penyakit yang dapat timbul akibat penggunaan popok yang salah pada kulit sensitif bayi? Oke, jadi penggunaan popok yang kurang tepat atau perawatan area popok yang kurang sesuai dapat menyebabkan hypermoist alias kelembapan yang terlalu tinggi pada area popok. Nah, ini bisa merusak sawar kulit, sawar atau barrier kulit, sehingga bisa mudah muncul ruam merah, beruntusan, lecet, dan jika ini tidak ditangani dengan baik, selanjutnya bisa timbul infeksi baik jamur maupun bakteri. Contohnya misalnya jamur candida atau bakteri normal yang menjadi infeksi. Apa saja penyebab dan dampak yang timbul akibat ruam pada kulit bayi? Oke, jadi penyebab ruam pada kulit bayi itu biasanya memang akibat kontak yang lama dengan zat sisa, yaitu urin ataupun feses. Nah, urin atau feses itu mengandung amonia yang cukup keras yang kalau memang ternyata kontak terlalu lama, dia akan menyebabkan iritasi. Dan ini ditunjukkan oleh adanya ruam pada kulit bayi. Apa dampaknya? Ruam pada kulit bayi ini bisa menyebabkan bayi menjadi kurang nyaman dalam beraktivitas. Biasanya terasa gatal, perih, dan ditunjukkan oleh bayi yang menjadi rewel. Dan seringnya itu diganti popok, bayinya menangis. Bagaimana memilih popok terbaik untuk bayi? Nah, cara memilih popok yang baik adalah pertama, kita harus lihat dari bahan popoknya ya. Bahan popoknya harus lembut terkena kulit. Popok juga tidak mengandung bahan yang iritatif atau bahan-bahan yang sering menyebabkan alergi pada kulit. Tentunya, kita juga harus pilih ukuran popok yang sesuai dengan anak. Jangan terlalu sempit, juga jangan terlalu besar atau longgar. Pilihlah popok yang daya serapnya cepat dan dapat menahan cairan agar tidak keluar lagi ke kulit. Kemudian, popok saat terisi cairan tidak terlalu menebal atau menggumpal. Nah, karena itu penting untuk Mommy dan Daddy untuk mengetahui dan memilih popok dengan lapisan dan struktur yang baik untuk kulit anak. Bisakah popok mempengaruhi perkembangan anak di masa depan? Oke, jadi tadi sudah dibahas tentang penggunaan popok yang kurang tepat atau perawatan area popok yang kurang baik bisa menyebabkan iritasi, perih, bayi merasa gatal, dan seringnya rewel, waktu tidur berkurang. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, ini dapat mengganggu kesehatan secara umum. Begitu pula dari segi popoknya. Jadi kalau popoknya mudah menggumpal, dapat mengganggu pergerakan bayi, apalagi kita tahu bersama ya bahwa bergerak dan beraktivitas adalah hal yang penting pada bayi dan anak di periode emas tumbuh kembangnya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih dok cara memilih popok yang tepat untuk anak? Oke, memang sangat penting ya dalam pemilihan popok. Kita harus tahu karakter-karakter dari popok yang digunakan. Yang pertama yaitu bahannya. Dari bahannya sebaiknya adalah bahan yang lembut, jadi terkena ke kulit tidak merusak sawar alias barrier kulit. Kemudian yang kedua ada indikator. Jadi di popok itu ada indikator yang menunjukkan apakah sudah terisi oleh zat sisa, urin atau feses atau belum. Nah, ini penting nih moms, karena indikator ini akan menunjukkan saat misalnya popok sudah terisi setengah maupun penuh, kita harus langsung mengganti, sehingga tidak lama di kontak kulitnya. Kemudian ukurannya harus sesuai dengan bayi dan anak. Terlalu sempit atau terlalu ketat
akan menimbulkan kontak yang lebih erat antara zat sisa dengan kulit. Kalau terlalu besar atau terlalu longgar, akan menyebabkan kebocoran zat sisa ini ke kiri dan kanan. Kemudian, untuk bayi-bayi atau anak yang memiliki kulit yang sensitif, sebaiknya gunakan popok yang bersifat tape alias perekat, bukan yang pants atau celana. Kenapa? Karena yang tipe celana ini memiliki karet di sisinya yang dapat mencetuskan gatal. Bagaimana ciri popok yang kurang baik untuk anak sih, Dok? Oke, jadi penting bagi mommy dan daddy ini untuk memilih popok ya. Ciri popok yang kurang baik dan disarankan yaitu yang pertama, bahannya itu tidak lembut, jadi terkena kulit akan mengganggu barrier alias sawar kulit, sehingga mudah menyebabkan iritasi, lecet. Itu. Kemudian yang kedua yaitu daya serapnya kurang baik. Di mana daya serap ini kan penting ya sebenarnya dalam menjaga agar area popok itu tetap kering. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah popok yang mudah menggumpal, sebaiknya dihindari. Memang apa sih, Dok, yang dimaksud dengan popok yang menggumpal? Oke, jadi popok yang menggumpal itu adalah popok yang menjadi lebih tebal, kemudian ada gumpalan di lapisan dalam popoknya, dan dirasakan oleh bayi dan anak menjadi lebih berat biasanya. Pertanyaan keempat, memang apa yang menyebabkan popok menjadi menggumpal? Jadi popok sekali pakai itu memang biasanya kalau sudah menyerap cairan dari zat sisa, baik urin maupun feses, dia mengubah cairan tersebut menjadi yang dinamakan hydrogel. Nah, hydrogel ini yang menyebabkan ketebalan popok menjadi lebih besar dan jadi lebih menggumpal. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari penggunaan popok yang menggumpal? Oke, seperti yang kita tahu ya, Mommy and Daddy, bahwa popok sekali pakai ini akan menyerap cairan dari zat sisa, baik urin maupun feses. Nah, cairan ini akan diubah menjadi semacam hydrogel atau gel yang disimpan di dalam lapisan popok. Nah, gel ini kadang tidak tetap di tempatnya, kadang dia berpindah, jadi menyebabkan adanya gumpalan-gumpalan di beberapa area popok. Oke, saya Dr. Yasmina, spesialis kulit dan kelamin, mengucapkan selamat atas launchingnya Makuku Air Diapers, popok generasi terbaru. Semoga dapat menjadi jawaban atas kebutuhan Mommy and Daddy dan dapat mempermudah dalam merawat kulit, area popok, anak, dan bayi.